Wes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Muasir. Saya pernah GPAI. Jadi dulu saya GPAI. Sebelum saya pernah punya cita-cita, meskipun saya sudah pernah harus tetap aktif, harus ada kegiatan. Nah, alhamdulillah ketika sebelum purna saya belajar tentang pertanian, tentang perikanan, tentang peternakan, dan alhamdulillah saya kenal dengan seorang. Waktu itu dia sebagai karyawan atau pegawai UPT atau Dinas Perikanan Jawa Timur yang ada di Kepanjen. Beliau sebenarnya tetangga saya, tetapi baru kenal ketika di Panjen. Namanya Bapak Suplandri. Beliau memperkenalkan beberapa macam hal, termasuk pertanian, termasuk perikanan, termasuk peternakan. Alhamdulillah dengan ilmu beliau saya mengenal namanya Bank Nutrisi, yang kemudian saya praktekkan untuk tanam jeruk ini mulai Desember 2022. Jadi sampai sekarang insya Allah sekitar 18 bulan. Namun alhamdulillah kita bisa melihat pangkalnya sudah sekian itu, dan sampai sekarang seperti ini bisa dilihat. Nah, insya Allah jeruk saya ini termasuk yang baik lah, termasuk baik untuk di wilayah saya yang tanamnya bersamaan. Dan alhamdulillah juga setelah saya tanam, saya kenal dengan orang yang beliau ini adalah kepala penyetikan atau okulasi dari jeruk dari Balai Justru yang namanya Bapak Sutopo. Beliau memberikan penjelasan tentang pruning atau pemangkasan, dan alhamdulillah dari ilmu kedua beliau ini saya kembangkan, termasuk nutrisi yang dari Bapak Landri. Bank Nutrisi ini saya kembangkan bentuknya seperti ini, di bawah ini penuh nutrisi yang disimpan, dan alhamdulillah akhirnya bisa seperti ini. Terima kasih Pak Landri, ini beliau yang telah memberikan ilmu pada saya, juga Bapak Sutopo yang tentang pruning. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang mungkin atau ibu-ibu yang mungkin melihat video saya ini, tanam jeruk ternyata pruning itu wajib menurut saya, harus. Dan alhamdulillah saya buka beberapa konten yang saya pelajari bagaimana pruning, termasuk yang utama dari Bapak Sutopo yang dari Balai Justru Batu. Ini ternyata pruning menurut saya ada beberapa jenis. Pertama, pruning pembentukan batang. Batang harus dibentuk yang supaya kita bisa mendapatkan hasil maksimal seperti ini. Ini yang akhirnya jadi batang. Kemudian batang pembentukan dahan atau anak dari batang. Nah, kemudian cabang dan pembentukan ranting. Ini ada bermacam-macam teori. Yang saya ingin kenalkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ini menurut hemat saya, bertani kita harus pandai-pandai mengambil start atau pandai-pandai mengambil waktu. Di mana hasil pertanian itu sedikit, konsumen banyak, insya Allah punya harga. Contoh jagung, ketika jagung itu panen banyak, harganya rendah. Tapi ketika nggak ada, insya Allah juga akan punya harga, termasuk jeruk. Maka saya juga punya inisiatif untuk pembuahan jeruk, yang supaya jeruk ini tidak bersamaan dengan yang lain atau tidak panen raya. Nah, terus lantas bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan dengan pruning. Nah,
Jadi pruning yang terakhir adalah pruning pembuahan. Caranya bagaimana? Nah, ini saya akan menerangkan tentang pruning pembuahan. Ini kita bisa melihat ternyata ini sudah ada apa ini? Pentil kalau orang Jawa. Nah, ini karena apa? Kita lihat di sini. Ini bekas saya potong. Nah, saya pelajari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mas-mas yang mungkin belajar pertanian. Ternyata saya amati buah jeruk ini, dia berbunga itu setelah tunas. Ketika tunas kecil, tunas-tunas itu maka akan membawa buah. Contoh ini, nah, ini, contoh ini bunga banyak. Nah, karena apa? Karena ada tunas muda. Nah, lantas kebiasaannya tunas itu tumbuh atau apa ya? Tumbuh itu setelah kena hujan, setelah dia mengalami kekeringan, kemudian ada hujan, barulah tumbuh tunas yang banyak yang membawa bunga. Namun kalau kita pakai itu, maka kita nggak bisa apa istilahnya punya siasat untuk mencari selah supaya buahnya tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, saya coba ternyata untuk pembuahan atau menimbulkan tunas tadi kita perlu pruning, yang pruningnya pemangkasan pupus. Oh, ini eman ini. Benar, saya carikan yang tidak ada buahnya. Oh, ini sudah ada anunya. Ini. Nah, oh ini sudah sebenarnya. Nah, seperti ini kita potong ujungnya sedikit. Saya nggak jelas. Nah, ini. Iya, dah ini aja. Ini kita potong ujungnya. Nah, nanti di sini akan tumbuh tunas-tunas yang di sini insya Allah akan membawa bunga. Setelah membawa bunga seperti ini, insya Allah itu nanti jadinya buah. Saya mohon doanya saudara-saudara yang melihat video ini, mudah-mudahan bunga yang seperti ini kita lihat di pohon ini yang lebat sekali sampai pucuk pun ini. Nah, ini sampai pucuk ini. Nah, ini penuh dengan bunga. Padahal ini musim kemarau. Nah, kemudian syarat yang kedua untuk kita curi serta tadi, kita pruning pupusnya atau ujungnya. Ini ujung-ujung ini. Selain itu adalah air. Nah, maka tumbuhlah seperti ini. Buahnya lebat, bunganya lebat, mudah-mudahan nanti berbuah dengan bagus. Saudara-saudara, itu perkenalan saya tentang cara pruning. Terima kasih pada Pak Stopo yang telah memberikan ilmu tentang pruning meskipun hanya lewat HP, lewat video beliau. Saya juga ambil dari beberapa konten termasuk dari Pak Kasani Singosari, juga dari Bali, yaitu dari mana itu? Cintamani, juga saya ambil ilmu dari sana, dan juga Pak Blandri yang utama tentang bank nutrisi yang kita kembangkan, yang saya kembangkan. Ini sebenarnya dari ilmu Pak Blandri tentang bank nutrisi yang akibatnya yang akhirnya kita bisa melihat tanaman 18 bulan pangkalnya sudah sekian ini. Ini pangkalnya luar biasa menurut saya. Alhamdulillah, insya Allah ini termasuk tanaman yang bagus, walaupun tidak paling bagus, tapi insya Allah bagus. Kemudian kalau Bapak, Ibu sekalian dan saudara sekalian melihat ini ada apa ini? Tali-tali ini. Nah, ini teknik saya untuk ini pengembangan atau pembentukan cabang. Nah, ini insya Allah tidak saya sampaikan sekarang,
mungkin lain waktu. Kenapa saya tarik-tarik seperti ini, insya Allah lain waktu. Saya hanya memperkenalkan yang pertama, selain bentak doanya saudara-saudara sekalian semua yang melihat video saya, tentang bagaimana teknik pembuahan di waktu tidak musimnya bunga, kita bisa membuat tanaman itu berbunga sehingga kita bisa curi start untuk harga jualnya nanti insya Allah. Jadi cukup di pruning, namanya pruning pembuahan menurut saya. Jadi pruning itu ada pruning pembentukan batang, pruning pembentukan dahan atau anak batang tadi, kemudian pruning pembentukan cabang, dan pruning pembuahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.